Anak negeri membawa sebuah mimpi, terangi hati dengan pekerti, tempat tumpuan sebuah cita, hidupkan harapan di dalam jiwa. Masa depan anak-anak bangsa. Ucaplah jadi keteladanan, mendidik haruslah melibatkan, membuka diri, selalu refleksi, menjadi pembelajar yang mandiri. Keminggu, nyalakan tanda tanya, mencari jawaban bersama-sama, merdeka belajar dan berkarya untuk masa depan anak-anak bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon guru penggerak SMP Negeri 1 Merebok, dalam hal ini Bapak Zainal Ahmadin, SPD yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir yang saya hormati, Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini kita masih sempat bersama-sama di tempat yang sederhana ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh teman kita calon guru penggerak. Begitu pula mari kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini yang judulnya adalah diseminasi atau penyampaian informasi baru terhadap kita semua tentang budaya positif, ya, yang dilakukan oleh teman kita calon guru penggerak SMP Negeri 1 Merebok. Kalau dikatakan tadi bukan yang terbaik, tapi saya berharap beliau ini yang terbaik, karena satu-satunya adalah guru penggerak baru satu orang. Mudah-mudahan ke depan nanti masih ada teman yang menyusul sebagai guru penggerak. Karena kalau kita tidak tahu nanti kalau ada pergantian presiden apakah ini terus atau tidak, yang jelas ya kalau terus maka yang berjaya adalah guru penggerak. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih muda-muda ya bisa masuk sebagai guru penggerak. Ya,
Jadi dalam kegiatan ini sangat diharapkan kepada teman-teman betul-betul bisa menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Senal nanti, yang nantinya tentu bisa diterapkan dalam pembelajaran kita. Itu intinya. Ya, budaya positif seperti apa yang akan disampaikan nanti, dan nanti tentu seperti apa juga pelaksanaannya di dalam pembelajaran, tentunya yang perlu diperhatikan. Ini Bapak Ibu, sekali lagi sangat diharapkan untuk betul-betul memperhatikan, menghayati, dan bagaimana cara menerapkan di dalam pembelajaran. Ya. Oleh karena itu, karena waktunya sangat singkat saya dengar, ya, melalui kesempatan ini, ya, kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMP Negeri 1 Brebes dibuka secara resmi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak Pak. Ini salah satu bentuk motivasi dan dukungan positif kepada kami CGP. Tentu ini harapan kami CGP adalah dukungan dan motivasi semua yang ada di lingkungan, khususnya di SMP 1 Babu ini. Mohon izin Pak. Jadi saya langsung saja di depan ini saya sudah menyusun PowerPoint yang aksi nyata mode 14 berbagi pemahaman tentang budaya positif. Berbicara budaya positif tidak lepas sebenarnya yang kami dapatkan di CGP ini lebih sudah dilaksanakan oleh teman-teman selama ini, hanya mungkin beda bentuknya. Jadi saya langsung ke slide kedua. Budaya positif, konsep-konsep dalam modul budaya positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5 posisi kontrol yang biasa kami laksanakan di CGP. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan ada semua penjelasannya. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai keyakinan atau kebajikan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mungkin karena belajar Pancasila. Dan budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori pembelajaran. Jadi budaya positif ini kalau di CGP kita harus mengubah mindset kita, yaitu ada kata-kata menghamba atau berpihak pada murid. Ini yang dicanangkan oleh sesuai dengan filosofi KHD, bahwa bukan lagi waktunya tenaga pendidik melaksanakan atau menghukum anak-anak. Jadi nanti ada penjelasan lagi. Jadi ini salah satu budaya positif. Budaya positif muncul dari pembiasaan-pembiasaan kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah atau kelas dengan lingkungan yang positif. Ini ada contohnya. Siswa terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau salah satu budaya positifnya, siswa membuang sampah meskipun tidak ada yang menyuruh anak kita untuk membuang sampah. Ini sudah melakukan menciptakan lingkungan positif. Pendidikan yang kita harus jalani, tanggung jawab kita sebagai pendidik. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Ini juga kita pahami bahwa situasi aman dan
nyaman. Kemudian ini ada slide-nya, itu teori kontrol yang harus kita bikin. Ada stimulusnya atau respon, ada teori kontrolnya. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini dibuat sesuai dengan keadaan lingkungan yang ada di sekolah kita. Jadi segala sesuatu yang harus kita buat harus ada stimulusnya, dan kemudian ada teori yang namanya mengukur kegiatan kita. Bagaimana melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, mengubah paradigma, dan membuat skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realita atau kenyataan. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, mungkin lanjut. Disiplin positif sini, kata disiplin ini sebenarnya bukan lagi kata yang baru bagi kita, karena setiap yang kita laksanakan harus dengan disiplin, mulai dari disiplin waktu dan disiplin segala kegiatan yang kita lakukan. Tapi di sini kata disiplin di sini dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ini yang sering terutama saya yang saya lakukan pada saat pembelajaran dulu, yaitu lebih banyak menghukum, padahal itu message-nya sungguh berbeda. Kenapa? Tentang disiplin positif, kita ditekankan untuk tidak memberi hukuman lagi. Ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang sering kita laksanakan kebanyakan ini. Ya, disiplin di sini menurut KHD Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yang merdeka adalah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah memiliki motivasi internal. Jadi ada motivasi dari siswa kita sendiri dalam melaksanakan budaya positif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan besar, kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa. Kemudian nilai-nilai ini merupakan, ada istilahnya adalah payung. Payung dari sini adalah bagaimana payung ini menaungi semuanya yang ada di bawahnya atau sebagai fondasi. Kemudian kebajikan disepakati ada latar belakang suku, bahasa maupun agama. Kemudian yang ketiga, institusi pendidikan telah memiliki nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Akhirnya selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Inilah yang sangat penting nanti kita laksanakan di dalam kelas kita, yaitu mengenai yang satu, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang merdeka inginkan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman, inilah hukuman yang biasa kita laksanakan, padahal ini yang sudah bertentangan dengan profil Pancasila, yaitu sesuai dengan KHD. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Ini yang sangat biasa kita laksanakan. Hukuman dapat sebagai identitas yang gagal. 3. Hukuman bersifat pihak dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Kemudian penghargaan, ini bentuk penghargaan ini bagaimana kita siswa tetap dihargai meskipun dalam keadaan bagaimana. Jadi intinya di sini penghargaan ini, anak-anak kita mau bodoh atau anak-anak kita mau nakal, tetap ada penghargaan buat mereka sebagai bentuk motivasi, tapi dalam bentuk yang positif. Lanjut. Restitusi. Ini yang sangat penting untuk kita dalami. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka tanpa ada sesuatu atau perasaan yang tidak menerima kenyataan.
Yang kedua, adanya bentuk kerjasama, yaitu untuk mencari solusi baik untuk siswa yang dilaksanakan oleh pendidik, yang nantinya di sini adalah ada bentuk motivasi pada siswa kita. Keyakinan kelas, keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan. Kalau dulu dinamakan kesepakatan kelas. Kalau kita di sini kalau tidak salah dulu itu adalah tatib. Ini sama sebenarnya bentuknya. Hanya yang membedakan bahwa keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa kita, siswa sendiri yang menggagas apa-apa yang mau diyakini dalam kelasnya tanpa ada paksaan. Kemudian kita hanya mengubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Ini keyakinan kelasnya, supaya bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, mengikuti serangkaian tertulis tanpa makna. Mereka mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang apa-apa yang sudah diyakini. Contoh, kalimat negatif jangan lari di kelas. Kalimat positifnya kita mengubah. Jadi kalau keyakinan tidak boleh menggunakan kata jangan, tapi harus mengubah menjadi kata positif. Jadi tidak ada kata jangan. Meskipun tujuannya ke sana, tapi tidak boleh menggunakan kata jangan. Tidak sama dengan jangan, tidak boleh dipakai pada keyakinan kelas. Yang dipakai itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di kelas kita. Contohnya, kalau keyakinan jangan memakai sepatu, itu tidak boleh kita sampaikan ke siswa, tapi menyimpanlah sepatu pada tempatnya. Kita mengubah kata-katanya ke kata-kata positif. Ini bentuk-bentuk contoh keyakinan kelas. Dan alhamdulillah kalau di 84 saya sudah bikinkan kemarin, ada juga kemarin di 81 kalau tidak salah, atau dibuka atau di mana. Kalau di 84 keyakinan kelas ini kita buat, kemudian ditandatangani oleh siswa. Jadi dilaksanakan sesuai apa yang sudah dimasukkan di keyakinannya, kemudian bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibuat. Ini adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ada nanti bentuk-bentuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ini adalah kebutuhan kita semua, dan ini tidak lepas dengan selama kita hidup di dunia. Inilah kebutuhan dasar manusia yang menjadi konsep, yaitu 1, bertahan hidup. Ini bertahan hidup kenapa di tengah? Karena inilah yang semuanya mempengaruhi semua kebutuhan yang ada di lingkungan kita sebagai lingkungan kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini artinya ingin merasa menguasai. Ini manusia tidak ada puasnya. Kemudian kita butuh kesenangan. Ini sangat penting bagi kita karena setiap manusia itu membutuhkan yang namanya kesenangan. Tidak ada yang mau hidup susah. Kemudian kebebasan, sesuai dengan zaman sekarang kita memang harus bebas melaksanakan apa saja, tapi dengan ketentuan selama itu bersifat positif. Kemudian kasih sayang, ini adalah kasih sayang terutama kepada siswa kita, bagaimana kita menumbuhkan kasih sayang sesama siswa, dalam artian bukan kasih sayang sifat negatif di sini. Kemudian masuk ke dunia berkualitas, ini sudah berbicara dengan dunia. Tentu dunia berkualitas yang dimaksud di sini adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat menyimpan prestasi dan semua yang Anda inginkan. Kemudian kita mempunyai suatu gambaran dunia berkualitas, tentunya sebagai memasukkan hal-hal yang mempunyai makna dan mempunyai nilai kebajikan. Restitusi. Ini contoh-contoh bagaimana kita memposisikan diri untuk menangani siswa kita. CGP ini yang lebih banyak saya lakukan di lapangan, baik di dalam kelas. Jadi
sebelum saya mengenal CGP, ternyata saya berada di posisi ini. Mungkin setelah nanti kita akan mengetahui posisi Bapak Ibu di mana. Kita ke penghukum dulu, yaitu penghukum menggunakan hukuman fisik. Jadi apa yang saya tadi sampaikan, memang saya ada di posisi penghukum. Jadi penghukum di sini langsung kalau istilah hukumnya langsung memvonis anak-anak, mau salah atau tidak langsung ada hukuman. Jadi intinya ke sana kalau posisi penghukum. Lanjut. Kemudian pembuat rasa bersalah, ini sudah di posisi-posisi yang agak di bawahnya penghukum. Kalau tadi penghukum yang paling di atas, ini di bawah-bawahnya sedikit. Baru menghukum, tapi hampir sama menghukum. Jadi di situ pada posisi ini kita mengeluarkan kata-kata yang agak lembut. Kalau penghukum tidak ada kata-kata lembut, langsung divonis anak-anak dengan hukuman. Kalau pembuat rasa bersalah masih ada kata-kata lembut. Ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bahwa kalau sebagai CGP nanti tidak ada lagi penghukum. Bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ini di posisi pembuat rasa bersalah, di bawah-bawahnya penghukum sedikit. Dan selanjutnya teman. Ya, pada zaman ini ya inilah yang harus kita laksanakan. Bukan kita sebagai pendidik saja, tetapi juga sebagai teman. Teman ini banyak maknanya. Supaya melalui persuasi posisi sebagai posisi teman di sini. Jadi kita bisa juga menjadi teman anak-anak kita, baik dalam bentuk suka maupun duka. Jadi anak-anak kita bisa tahu rasanya bagaimana, atau sebagai teman curhat bagi Bapak Ibu. Kemudian pemantau. Pemantau di sini adalah mengawasi dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anak kita. Jadi pemantau ini ada mengandalkan penghitungan, catatan atau data. Jadi data yang dikumpulkan kemudian diobservasi kenapa anak kita seperti ini. Kemudian manajer, ini yang paling penting untuk kita semua. Inilah yang tujuan yang paling ditekankan kepada CGP. Dari 5 posisi ini, inilah yang ditekankan supaya kita mendapatkan di posisi ini sebagai posisi manajer. Posisi ini sesuatu yang dilaksanakan dengan siswa kita, mempersilakan dan mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan. Jadi anak-anak diminta terbuka, kenapa anak-anak melaksanakan kesalahan, apa alasannya, dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya, dan bagaimana solusinya. Jadi anak-anak diberi kesempatan bagaimana maksudnya menyelesaikan masalahnya, apa yang sudah dibuat, maksudnya di sini. Jadi 5 posisi inilah yang 5 yang paling ditekankan kepada di CGP. Inilah yang posisi manajer. Ya, jadi bukan lagi posisi penghukum. Kalau posisi penghukum katanya harus dihapuskan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam, sesuai dengan penyampaian oleh Bapak Ki Hajar Dewangga. Segitiga. Tadi adalah 5 posisi, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Di sini ada bentuk segitiga, ada validasi tindakan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi saya kasih contoh sedikit bahwa kalau anak kita melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan dulu keadaan. Tidak boleh katanya lagi kita dalam keadaan emosi. Kita memanggil anak-anak bagaimana menstabilkan keadaannya supaya tetap tenang. Kemudian memvalidasi, ini memvalidasinya bagaimana tindakan kita. Apakah kegiatan yang kita sampaikan itu kita langsung sampaikan ke anak? Apakah kegiatan yang kami lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati? Makanya muncul di sini menanyakan keyakinan. Jadi ini sangat penting bagaimana kita membuat keyakinan
dengan siswa kita. Ya, ini tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Jadi tidak ada lagi kata-kata menggagalkan anak-anak kita, tapi bagaimana mensukseskan anak-anak kita. Selanjutnya, memvalidasi. Ini tadi saya sampaikan bagaimana kita memperbaiki kesalahannya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini apa yang sudah dibuat, tentu anak-anak kita akan paham apakah yang dilaksanakan sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat. Jadi inilah bentuk-bentuk budaya positif. Intinya dalam kegiatan budaya positif ini bagaimana kita mengubah mindset kita menjadi biasanya menjadi penghukum, bukan lagi menjadi penghukum, tapi menjadi teman. Dan yang paling penting itu menjadi manajer buat anak-anak kita. Bagaimana kita mengetahui kesalahan anak-anak kita. Jadi kegiatan ini sebenarnya pernah kita laksanakan sebelum-sebelumnya, hanya beda kata-kata. Kalau saya pribadi, saya sudah sampaikan kemarin ke PP saya bahwa saya lebih banyak ke penghukum, Ibu. Sebelum mengenal CGP, Ibu PP saya ketawa. Nah, kenapa Bapak bisa menjadi penghukum? Nah, bagaimana itu tidak menjadi penghukum, Ibu? Saya sudah panas-panas di lapangan, anak bikin panas lagi. Nah, ya, kita pahami, Pak. Dan itu menstabilkan masalah bagi saya dan mencarikan solusi bahwa jangan lagi menjadi penghukum, Pak. Lebih menjadi manajer, yaitu bagaimana kita mengawasi, bagaimana kita mengelola anak kita supaya dalam keadaan nyaman, supaya tidak ada beban, bahwa tidak ada ketakutan untuk datang di sekolah kita. Itu katanya tujuan utamanya. Jadi itu yang tadi yang sempat saya sampaikan mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita laksanakan dan ada nanti faedahnya kepada kita semua. Jadi sebelum kita mungkin ada sesi tanya jawab, mungkin ada dari teman satu orang untuk menanyakan mengenai budaya positif ini. Dengan ini kami persilakan kepada teman-teman rekan sejawat untuk bagaimana kita mendiskusi tentang budaya positif ini, apa yang saya dapatkan di CGP dan apa yang Ibu telah laksanakan di sekolah tentu tidak jauh beda. Jadi pada kesempatan ini saya persilakan sekitar 2. Terima kasih, Pak. Bisa mendengar tadi paparannya bahwa di dalam budaya positif tidak ada istilah menghukum, tapi mungkin menghukum itu diganti dengan istilah lain. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, apakah misalnya siswa yang terlambat saya suruh cabut rumput, apakah itu masuk budaya positif atau menghukum? Dan dibolehkah seperti itu? Ya, bolehkah seperti itu? Ya. Yang kedua, setiap hari Senin saya selalu menghimbau kepada anak kita, tolong nak, kalau lewat di depan masuk di pekarangan sekolah, punguti sampah. Tetapi kenyataannya, biar saya suruh, kadang ada saya suruh, begitu saya membelakang dia pergi, tidak selesai tugasnya. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa terbiasa dengan pungut sampah ini? Ya, tanpa memberikan hukuman. Ya, saya kira itu dua, Pak. Minta tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Jadi terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi Bapak pimpinan bahwa beliau katanya yang pertama yaitu siswa yang terlambat kemudian disuruh pungut sampah atau mencabut rumput dari lingkungan sekolah. Kalau sesuai pahaman saya, mohon maaf Pak, kalau di posisi yang tadi, di 5 posisi ketua tadi itu masih dikatakan penghukum. Kenapa dikatakan penghukum? Karena
sesuai dengan filosofi KHD bahwa bagaimana kita menghamba pada murid. Itu yang katanya kata-kata yang harus kita laksanakan. Jadi apapun bentuknya, kalau anak kita dalam keadaan melakukan kesalahan, tidak ada lagi bentuk imbasnya atau bentuk hukuman yang dilaksanakan. Tapi bagaimana kita menjadi memposisikan diri sebagai manajerial tadi, yaitu bagaimana kita memvalidasi kesalahan, bagaimana kita menstabilkan keadaan, kemudian menanyakan keyakinannya. Apakah kalau di CGP kemarin kita ada kasus-kasus seperti itu, Pak. Jadi kita bahas bahwa yang pertama kita lakukan yaitu memanggil anak-anak yang bermasalah itu, kemudian menanyakan kenapa nak, maksudnya kenapa bisa telat datang. Itu harus kita katakan, katanya harus menggunakan kata-kata nak, supaya anak kita tidak ada rasa tegangnya atau rasa takut kepada kita. Itu diwajibkan oleh teman-teman CGP. Sebenarnya ini memang bertentangan dengan apa yang kita sering lakukan selama ini, terutama saya, Pak. Saya sampaikan terus terang di PP saya bahwa saya lebih banyak di penghukum sebelum menjadi masuk CGP. Beliau sampaikan jangan lagi, Pak, menjadi penghukum. Katanya itu tidak bisa mendewasakan anak kita, karena tentu anak kita akan merasa ada beban seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua, mengenai kasus tadi, yang kedua yaitu bagaimana anak-anak kita memungut sampah setiap masuk di lingkungan sekolah. Ini sebenarnya sudah masuk dalam budaya positif, hanya saja butuh pembiasaan dan tentunya ini membutuhkan kolaborasi semua teman-teman yang ada di sekolah kita. Jadi kalau hanya satu yang membuat tidak bisa jalan. Jadi memang harus ada bentuk kerjasama dilakukan oleh kita semua, dan tentu ini bisa dimasukkan dalam bentuk keyakinan. Kita cantumkan di keyakinannya, bisa di situ bahwa datang tepat waktu, kemudian membiasakan memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Ini kita bisa buat keyakinan buat anak-anak kita. Jadi bisa menjadi pembiasaan. Dan sebenarnya saya sudah masukkan di video di aksi nyata saya, meskipun kegiatan ini sebenarnya belum sepenuhnya, tapi itulah tugas saya. Di video itu bagaimana kita menyambut anak-anak kita di depan, kemudian salaman, dan anak-anak tanpa ada apa-apa atau perintah siapapun langsung memungut sampah yang ada di lingkungan sekolah, Pak. Mungkin intinya harus ada pembiasaan dan keyakinan yang dibuat seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Jadi terima kasih, Pak. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh teman kita Pak Zainal, bahwa sebuah program tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik tanpa kolaborasi di antara kita. Ya, di sana kalau memungut sampah tadi itu, kalau saya yang menyuruh tanpa didukung oleh teman-teman tidak mungkin bisa terlaksana. Tapi kalau dasar diri, saya kira lambat laun anak-anak kita bisa terbiasa. Ya. Tadi ini di depan parkir, tempat parkir mungkin dulu Lili dapat saya itu anak-anak lewat di sini, tolong nak itu sampai dipungut dulu. Lakukan macet kan, mabok gak tahu kontrol mabok itu. Akhirnya saya cegah di situ karena saya tidak mau terbiasa anak-anak seperti itu, terutama terhadap saya. Kalau kusuruh tidak rampung pergi. Kalau saya tidak lihat, makanya saya cegah di situ. Sebenarnya ini anak, nah ini seperti ini, Pak. Ya, ini yang menjadi dilema bagi kita. Ya, ia lagi suruh, tolong nak itu dibersihkan itu, merdeka itu tanpa selesai. Ya, mungkin ya suruh itu ya kurang power. Nah, kalau seperti itu yang mau terserah, Pak, kalau mau lemah lembut apa yang disampaikan itu, ya mungkin tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada yang bisa terjadi. Ya, sedangkan kita tegas, kadang
ada saja anak-anak kita yang jadi oleh karena itu melalui kesempatan ini saya mau minta Pak Zainal ini memberikan contoh bagaimana caranya menangani anak-anak kita yang seperti itu supaya bisa menjadi terbiasa. Ya. Anak-anak yang seperti itu bisa menjadi terbiasa. Dan sebenarnya dalam pikiran saya semua angka itu pasanya sebagai koordinator BK. Ya, bukan lagi Pak Samsul Bari sebagai koordinator BK. Karena Pak Zainal itu sudah banyak itu ilmu yang diambil dari CGP. Ya, mungkin bisa diterapkan di situ. Karena kalau selama ini penanganan siswa selalu menggunakan hukuman. Di Paloso-Loso, di Pajok sekolah, bahkan di pinggir jalan itu jangankan guru penggerak jalan di depan itu Paloso-Loso tidak pakai baju, diperlihatkan di depan sekolah itu tidak baik, tidak benar. Ya. Dipakai kirimat lili itu tidak benar lagi sekarang. Ya. Nah, biasa terjadi seperti itu. Jadi sebenarnya Pak, saya mau keangkat sebagai koordinator guru BK. Ya. Di samping ada tanggung jawab sebagai guru BK di satu tingkatan. Ya. Jadi Pak Isang guru BK dengan Bu Milpa karena tidak cukup jamnya. Kemudian Pak Zainal itu saya mau itu ya posisikan juga sebagai koordinator BK. Sehingga ilmu yang didapat dari CGP itu bisa diterapkan sehingga kita bisa mencontoh ya, dan sangat kami harapkan supaya kegiatan ini bisa berhasil karena saya terus terang kewalahan itu menggunakan istilah budaya positif ya. Dicalo ya gini di ya. Jadi saya melihat ini gebrakannya Pak Zainal ini selaku guru penggerak. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat dalam waktu dekat ini. Terutama itu Pak, memungut sampah dulu. Kalau tidak bisa yang lain cukuplah. Itu dulu memungut sampah. Pembiasaan memungut sampah tanpa disuruh. Kan gitu. Ya, artinya anak-anak masuk di lingkungan sekolah kita ini sadar sendiri oh ini harus dipungut. Ini sudah beberapa bulan, bukan lagi minggu, bulan ini ya masih begitu, kayaknya tidak ada keberhasilan ya bagi saya ya. Saya selalu membiasakan tapi kayaknya belum berhasil sampai sekarang ya. Kodor anak ini kasih ke usuri ya engkau lagi ni taka mitte sampah engkau usuri bina pemitte sampah tapi itu masih bagus. Kalau saya suruh seperti tadi usuri mitte sampah maboko ini yang menjadi masalah. Mau diapa ini seperti ini ya. Jadi saya seperti itu Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada mungkin tambahan Ibu Yulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama seperti tadi Bapak, saya juga ingin menyinggung sedikit. Saya sebenarnya tertarik sama tadi itu guru bukan lagi sebagai pembuku, tapi sebagai manajer. Yang ingin saya tanggapi dulu di sini sama Bapak, butuh penjelasan sama Pak Zainal, yaitu di mana kedudukan tata tertib sekolah di sini. Seperti tadi, bikin keyakinan kelas. Kenapa bukan tata tertib kelas? Kalau keyakinan kelas, misalnya tadi Bapak bilang bahwa menyimpan sepatu di tempat sepatu. Nah, kalau tidak menyimpang sepatu di tempat sepatu, membuang sampah di tempat sampah. Nah, kalau tidak membuang sampah di tempat sampah, apa anunya Pak? Sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer?
Nah, kalau ditata tertib kan pelanggaran, ya Pak ya, ada hukumannya. Kita bukan lagi penghukum, ya Pak ya. Nah, jadi itu yang membuat sebenarnya otak saya berputar-putar, ya. Kalau siswa melanggar tentang ini keyakinan kelas, apa tindakan yang kita ambil supaya mereka itu ada sedikit ya tidak mengulanginya lagi. Sebenarnya kalau saya tetap ingin ada namanya penghukum, karena saya lihat anak-anak usia dari itu kan mereka usia pertumbuhan ya Pak ya. Kita kembali ke psikologi anak ya, Bapak psikologi di belakang ya. Anak-anak pada masa itu dia butuh memang, tapi nanti saya lihat dia yang tak rasa itu dia paling kalau dimarahin ya kayaknya bilang ada fokus tersendiri, takut dimarahin. Nah, anak kita pada level itu, bukan level masa SMA Pak. Sekarang itu SMP itu masa mencari diri, Pak, jati dirinya. Jadi anggaplah kayak hukuman-hukuman yang kayak verbal begitu. Ada semua pikir kan menghukum namanya itu tapi secara verbal ya Pak ya. Ya. Mungkin agak halus sedikit. Mau tolak. Kan ada kayak unsur kalau mau tolak nah kalau guru tak terus terang sering saya dengar begini bagus sekali itu Ibu anak Andi Rahmawati bungkak mage makin denol mencari. Nah begitu, namun saya dipikir dia tidak ceri. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sebagai guru penggerak dengan masalah-masalah seperti ini? Terima kasih Pak. Jadi terima kasih banyak Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yos tadi adalah sesuatu yang sangat memang sesuai kenyataan yang kita alami. Jadi intinya tadi yang saya dapat ambil bahwa kenapa kita tidak mengubah yang tadi yang saya sampaikan itu keyakinan kelas bukan tertutup saja. Itu yang pertama. Jadi apa solusinya kan kita kan dari kata berubah menjadi keyakinan kelas. Iya. Nah kalau misalnya siswa tidak menyimpan di situ, apakah ada konstitusi? Iya. Sebagai manajer. Jadi manajer bukan lagi sebagai penghukum. Kalau tata tertib kita kan penghukum. iya. Jadi tadi saya sudah memahami apa yang disampaikan oleh Bu Yus tadi. Jadi kalau di tatib katanya tatib ini ada suspensi. Jadi memang ada efek yang didapat anak kalau tidak melaksanakan tatib itu. Sedangkan kalau di keyakinan kelas sebenarnya tidak ada lagi bentuk suspensinya. Ini yang ditekankan bahwa apapun yang dilaksanakan, apapun yang dilakukan, apapun kesalahan anak kita, tidak ada lagi bentuk konsekuensi yang bentuk hukuman apapun itu. Mohon maaf, ini sesuai dengan penyampaian dan filosofi KHD bagaimana kita memerdekakan anak-anak kita dan menghamba pada siswa. Jadi memang kita dilema dalam keadaan ini. Sedangkan apa yang kita laksanakan lebih banyak ini yaitu kebanyakan ke tatib. Kalau tatib kan ada konsekuensi yang jelas. Contohnya tidak membuang sampah, berarti ada konsekuensi yang kita bisa laksanakan. Apakah dalam bentuk teguran atau bagaimana, atau hukuman dalam bentuk mencuci WC contohnya, ya. Kalau di tatib memang ada konsekuensi. Tapi kalau di keyakinan, bagaimana keyakinan ini, makanya anak-anak yang membuat sendiri keyakinannya, dan bagaimana anak-anak kita melakukan pembiasaan, bagaimana bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah diyakini. Jadi memang butuh proses dan waktu yang lama dan butuh kesabaran, Bu. Jadi memang sebagai penggerak ini memang intinya tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyudutkan anak-anak kita atau mengubah anak-anak kita menjadi down istilahnya. Jadi katanya bagaimana contohnya tadi terlambat, woi mau terlari kok. Katanya seperti itu, ya kan lebih banyak seperti itu. Katanya kita harus mengubah mindset kita. Kenapa nak terlambat datang? Ya kita seperti itu. Jadi memang kita dilema dalam keadaan ini. Tapi itulah yang diinginkan oleh program ini. Jadi kita harus mengikuti apa yang dikondisikan dengan kodrat alam karena kodrat sama. Jadi memang nadanya yang diubah. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol di situ bahwa ada pembuat rasa bersalah juga. Jadi
nada-nadanya yang kita ubah. Kalau biasanya kita dengan nada, woi, mana ke sekolah, ya seperti itu, tidak boleh kita lihat itu. Jadi bagaimana kita memanggil anak-anak, kemudian menstabilkan keadaan. Jadi tidak ada lagi emosi, kita menanyakan kenapa begini, kira-kira apa solusinya buat kita. Jadi ini memang tidak lepas dari bimbingan konseling. Bagaimana mengeksekusi keadaan anak kita, kemudian anak kita dengan kesalahan yang dibuat tidak menjadi beban dan tidak menjadi perasaan yang tidak nyaman untuk datang di sekolah atau dengan takut seperti itu. Jadi kita memang dilema dalam keadaan ini dan memang butuh pembiasaan seperti yang dilakukan tadi oleh Pak Kepsek, bahwa memungut sampah itu memang butuh waktu yang lama. Jadi harus ada pembiasaan. Pembiasaan ini kita harus mulai dari kita sendiri, bahwa yang pertama, kalau dulu di SMK 4 di Makassar siswanya banyak, saya tanya kenapa bisa anak melakukan pembiasaan memungut sampah sebelum pulang sekolah. Katanya sebelum anak-anak yang pungut, bapak ibu yang pungut dulu sampah, sebagai contoh. Jadi ini kita bisa laksanakan di sekolah kita, tapi ini butuh kerjasama semua. Jadi katanya harus pembiasaan dari kita sendiri. Jadi kita ditekankan bagaimana sebelum anak-anak kita melakukan perubahan, kita mengubah diri mindset kita sendiri. Yang pertama bisa kita laksanakan kita sendiri yang memungut sampah. Jadi insya Allah kalau kita semuanya kerjasama, metode yang pertama yaitu kita sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, bahwa bagaimana kita melaksanakan pembiasaan memungut sampah di lingkungan sekolah kita dan membuang sampah di tempatnya. Ini bisa kita laksanakan. Yang pertama, kita sebagai tenaga pendidik di sini, semua yang ada di lingkungan sekolah ini, kita yang pertama harus memungut sampah. Nah, memberikan contoh itu mungkin bentuk solusinya. Kemudian tadi yang apa yang dilaksanakan oleh keyakinan kelas ini, kenapa ditekankan untuk membuat keyakinan? Di setiap modul yang kami dapatkan selalu ada keyakinan bahwa setiap pertemuan lokal ada keyakinan pertemuan kita laksanakan. Jadi keyakinan kelas ini tidak mesti menjadi paten, Bu, tidak. Jadi kita bisa mengubah. Kenapa bukan menjadi tatib? Kalau tatib kan dipatenkan. Kalau keyakinan kelas tidak dipatenkan. Istilahnya kita bisa mengubah. Jadi contohnya saya membuat keyakinan kelas sendiri dengan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa membuat keyakinannya sendiri dengan siswa. Jadi tidak bisa dipatenkan. Tidak bisa dipatenkan. Jadi keyakinan ini, mohon maaf, bukan dipatenkan sama dengan tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Jadi tidak dipatenkan. Kita bisa mengubah sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya kalau saya mengajar, saya membuat keyakinan anak-anak bisa membawa air minum pada saat jam PJOK. Mungkin di Ibu tidak bisa membawa air minum. Mungkin ada juga Bapak Ibu yang mengizinkan anak kita membawa handphone pada saat melakukan kegiatan PPM. Jadi keyakinan ini dibuat sebelum kita melaksanakan kegiatan, itu contohnya. Tapi bisa kita buat keyakinan kelas masing-masing yang bisa intinya umumnya di situ. Kalau saya di 864 tidak banyak keyakinannya. Kenapa tidak banyak? Karena kalau biasanya banyak tidak ada yang bisa dilaksanakan. Jadi saya hanya mengambil sekitar 6 poin. Yang poinnya di situ terutama datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, menyimpan sepatu pada tempatnya. Kalau di sana anak kemarin di 864 lebih banyak dia menulis keyakinannya banyak yang mengambil pulpen saya. Jadi saya mengubah di sana kata-katanya, kalau mau meminjam sesuatu sampaikan kepada pemiliknya. Jadi mengubah kata-katanya. Jadi intinya kalau penghukum, mohon maaf, katanya tidak bisa lagi kita laksanakan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Yulis, kalau penghukum sebenarnya lebih efektif kalau tahun-tahun yang sebelumnya. Mungkin ini perbedaan di tahun-tahun yang sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan saya juga rasakan bahwa penghukum di tahun sebelumnya lebih efektif. Dan contohnya anak-anak lebih banyak yang sukses. Tahun-tahunnya lebih banyak penghukum karena lebih takut. Kalau sekarang intinya bagaimana anak-anak kita menghadapi anak-anak, menghambakan anak-anak. Tapi itu tidak boleh kita sampaikan kepada anak kita.
bagaimana kita menghambakan, tapi itu bagaimana kita menjadi di posisi kontrol yang saya sampaikan tadi, bagaimana memposisikan diri pada sesuai dengan keadaan di lingkungan sekolah. Mungkin dari penyampaian saya, Bu, jadi intinya kalau penghukum mohon maaf tidak diperbolehkan lagi katanya. Ini sangat penting. Ini ditekankan oleh CGP yang sebelumnya. Makanya saya sendiri banyak perubahan di penghukum karena mungkin suatu tuntutan pada saya. Makanya saya lebih banyak bagaimana saya mencoba memakai mindset ini, mengubah mindset saya dari penghukum menjadi manajerial. Bagaimana memanggil anak-anak, memvalidasi keadaan dan menanyakan keyakinannya, dan bagaimana dia sendiri mencari solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi penyampaian. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya. Jadi sedikit saya mau komentari menyangkut tata tertib. Sebenarnya di dalam tata tertib sekolah itu tidak ada di situ mengatakan menghukum siswanya kalau keyakinan kelas. Dia tahu yang membuat keyakinan, dia tahu yang melanggar. Nah, bagaimana solusinya? Sama kita sepakati jam 7.30 masuk ke, saya tawarkan dulu mau dipindah ke belakang atau tidak, jangan nih. Tapi kenyataannya 7.30 masih ada yang belum masuk. Bagaimana seperti itu? Nah, sama anak kita. Ya, artinya saya yakin ini bisa jalan kalau kita sama-sama mau. Ya, artinya apa yang disampaikan Pak Seno bahwa mari kita memberikan contoh lebih dulu terhadap anak kita. Kita dulu yang berbuat, baru anak-anak kita yang disuruh berbuat. Saya kira kalau seperti itu pasti anak-anak kita sadar juga. Ya, pasti. Dan harus ada kolaborasi di antara kita. Artinya kita bekerja sama semua, satu gerakan, satu kata, satu tindakan. Ya, kalau yang mungkin kalau itu ketiga, tidak mungkin. Ya, tapi kalau kita sama-sama, saya menyuruh melihat anak melewati sampah itu, cuma saya perhatikan pembelajaran saja 7.30 tidak bisa 100%. Ya, ada saja teman-teman yang ya, jadi bagaimana mau menjemput siswa di depan. Nah, 7.30 itu sudah jam masuk. Kalau menjemput di depan itu minimal 15 menit sebelum atau 30 menit sebelum ada Miki berdiri di situ. Jangankan teman-teman secara keseluruhan, yang pikir saja susah. Ya, masih susah. Ya, kadang baru nanti mau masuk 7.30 baru menyuruh teman-teman anak kita menyapu. Jadi seperti itu. Jadi bagus kan ada sekolah-sekolah itu menerapkan menjemput siswanya di depan. Kalau dulu itu diposting di Peladia itu tidak salah. Itu di di rekayasa. Ya, disuruh kita lakukan jemputan anak ya. Padahal semestinya tidak pernah dilakukan seperti itu, hanya mau diposting. Disuruh bisa berdiri baru disuruh anak itu masuk berbaris jabat tangan, ada tongkar sepeda, bukan seperti itu yang diharapkan sebenarnya. Ya, tapi karena mau kebutuhan dokumen, supaya ada dokumen nilai plus kita, buatlah seperti itu. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan adalah pelaksanaannya. Ya. Dan itu bisa menarik peminat siswa ke sekolah kita, bisa menjadi nilai plus kalau kita bisa laksanakan seperti itu. Ya, kenapa nilai plus? Karena tanggap orang tua kita peduli terhadap anaknya. Apalagi kalau orang tuanya itu antar anak-anak kenapa pakai koridor jemput anak-anak, pasti dia merasa bagus ini. Ya. Tapi kau nak pilih seorang anak kapur tapi apa boleh buat daripada tidak sama sekali, tidak ada tindakan, tidak ada perubahan. Ya, terus terang
Pak, saya itu di SMP 6 pertama kali diangkat saya kesiswaan karena perubahan siswa yang terlambat setiap minggu. Itu yang saya pertama atasi dengan cara suruh pungut sampah. Dia di atas sama orang tuanya, saya suruh pungut sampah di depannya. Ya. 1 minggu saya lakukan itu, alhamdulillah 1-2 orang saja yang terlambat setiap hari. Ya, dengan alasan, memang ada alasannya. Ya, coba. Tapi kalau dengan cara lemah lembut seperti itu, kira-kira kapan bisa berhenti? Tapi bolehlah kita lakukan, coba. Ya, kita coba enggak. Yang penting kita semua sama-sama mau coba. Dukung programnya Pak Zainal. Kalau Pak Zainal saja mau, kita tidak mau dukung, enggak bisa jadi. Nah, seperti itu. Jadi mari kita dukung gebrakan Pak Zainal sebagai guru penggerak. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau kita berhasil seperti itu, ya itu sudah luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Ya. Karena memang bukan sekarang saja sebenarnya dilarang menghukum, sudah lama itu. Sudah lama. Ya. Adanya itu undang-undang perlindungan anak. Itu sudah dilarang itu menghukum. Ya, irna andewangan tianun. Ya. Sejak tahun berapa itu undang-undang perlindungan anak? Ya, sejak itu. Cuma sekarang yang tren guru penggerak yang laksanakan. Ya. Jadi kita harus cari cara-cara. Tetapi menghukum yang saya maksud menghukum fisik, memukul. Tetapi yang ini Pak Zainal biar tidak memukul, dikasih sanksi misalnya, itu masih menghukum namanya. Ya, tapi kalau di undang-undang perlindungan anak tidak termasuk itu. Ya, hanya memukul langsung, ya, dihukum fisiknya. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau, ya teman kita ini, ya kita bisa dukung sepenuhnya, kita bisa berkolaborasi mensukseskan program-program calon guru penggerak kita, dan mudah-mudahan bisa berhasil di sekolah ini. Karena sebenarnya saya sangat mengharapkan seperti itu, ya. Karena kalau kita masih tetap menghukum, apalagi menghukum secara fisik, itu akibatnya lari ke pribadi kita masing-masing. Ya. Jadi biasa saya sampaikan kepada teman-teman, kalau ada masalah di kelas, tidak bisa kita halami, ya, lebih tinggalkan kelas. Ya, daripada dipukul anaknya orang kita bermasalah. Ya. Tinggalkan saja kelas, pergi ruang guru, tenangkan diri. Nanti sudah bagus persanya, baru kembali. Ya. Kalau saya sudah seperti itu. Kalau dulu ya guru baru mungkin silada kapan padaku, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini berubah 180 derajat. Ya. Nah terus terang di SMP itu kalau saya bertanya kepada siswa itu tidak ada yang mau berbohong kepada saya. Sampaikan begitu. Nah, dengan tujuan supaya mereka itu jujur, karena kejujuran itu sangat sulit, sangat mahal harganya itu kejujuran. Ya, sehingga saya selalu itu bagaimana memotivasi anak-anak kita supaya mau jujur. Ya, saya seperti itu. Tapi ya ada lagi nih hambatan karena dilarang menghukum. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya kira itu saja Pak. Ya, jadi saya harapkan kepada teman-teman supaya memberikan dukungan sepenuhnya kepada calon guru penggerak kita tentang program-programnya, ya, dan mudah-mudahan bisa lancar ke depan, bisa sukses. Ya, sukses Pak Zainal, sukses semua, sukses juga sekolah, program-program sekolah. Kalau terlaksana seperti itu, ya pasti sekolah kita juga terangkat di permukaan.
Ya, OSMP 1 Merobo ini bebas dari hukuman. Sekian itu Pak, terima kasih. Jadi terima kasih Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan adalah memang betul-betul bagaimana intinya apa yang kita melaksanakan kalau tidak ada kerjasama tidak akan bisa. Jadi insya Allah dalam budaya positif ini mari kita sama-sama melaksanakannya. Kalau hanya satu yang bisa dilaksanakan dulu, hanya satu saja dulu. Bagaimana kita pelan-pelan melaksanakan, minimal ada perubahan yang kita lakukan pada diri kita sendiri. Jadi insya Allah saya sebagai CGP mudah-mudahan bisa melaksanakan, bisa mempertanggungjawabkan amanah ini dan bisa menjadi teman kerjasama bagi Bapak Ibu ke depannya. Jadi intinya kalau bukan kita siapa lagi. Jadi kalau satu yang bisa kita laksanakan dulu, satu saja dulu kita laksanakan budaya positif. Contohnya pembiasaan memungut sampah tanpa ada yang menjual anak kita, insya Allah. Jadi bisa kita laksanakan. Banyak budaya positif yang bisa kita laksanakan. Tapi kalau hanya satu saja dulu, ya satu saja dulu, tidak apa-apa. Yang penting ada mindset perubahan pada diri kita sendiri, terutama pada bagian 5 posisi. Insya Allah mudah-mudahan setelah kegiatan ini tidak ada lagi di kegiatan penghukum. Kalaupun ada ya mungkin itu tujuannya ada yang lebih ke sana. Tapi insya Allah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya ada niat bagaimana mensukseskan dan mencerdaskan anak-anak kita, insya Allah. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi inilah yang saya sempat sampaikan mengenai kegiatan kami di CGP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di kegiatan ini khususnya di budaya positif, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anakku? Sehat semua? Sudah makan? Belum. Sudah ya. Nanti minum ya. Bagaimana perasaannya ini pagi? Bagaimana perasaannya? Senang atau ada yang tidak sehat? Oke, alhamdulillah ya. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, anak-anakku, jadi pagi ini ya Bapak masuk di ruangan kelas 81 ya, tentunya ada sesuatu yang sangat penting buat anak-anakku semua, yaitu mengenai keyakinan kelas yang akan kita buat ya. Keyakinan kelas yang akan kita buat. Keyakinan kelas ini ya, perhatikan baik-baik, keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa, dipatuhi oleh siswa, dan dikerjakan oleh siswa. Jadi yang menentukan keyakinan kelasnya adalah kita semua ya, kita semua. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi keyakinan kelas ini masing-masing nanti membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam kelas 81. Ya, paham ya? Jadi keyakinan kelas ini, jadi kalau sudah disepakati ya, jadi itu yang dipatuhi ya, itu yang dipatuhi. Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk dipatuhi sama anak-anakku. Jadi memang untuk diyakini. Jadi nanti kalau ada kesalahan, anak-anakku sendiri akan meyakini bahwa oh, saya melakukan kesalahan ini padahal saya sudah membuat keyakinan kelas. Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Paham ya? Oke, nanti Bapak saya akan bagikan sebuah post-it ya. Nanti masing-masing anak-anakku menulis di atas post-it, kemudian menempelkannya
di atas sudah ditentukan ya. Jadi posisinya ada dua. Ya, ada dua. Untuk kuning cowoknya ya, kemudian warna biru untuk ceweknya ya. Jadi masing-masing nanti membuat satu keyakinan kelas, kemudian ditempel di atas. Kemudian nanti setelah membuat keyakinan kelas ya, dibacakan. Dik, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke. Masing-masing buat ya, masing-masing buat. Jadi bagikan temannya. Jadi satu posit akan bikin keyakinan kelas yang mau disepakati ya. Keyakinan ini apa yang mau diyakini di dalam kelasnya ya. Banyak. Bisa contohnya membaca buku di setiap sela waktu tidak ada kegiatan PBM ya, contohnya ya. Ada? Oke, masing-masing tulis di atas positnya ya. Misalnya sudah ada, silakan tulis. Ya, bisa, semuanya bisa masuk ya. Semuanya. Membuat sapu tempatnya contohnya ya. Mengembalikan sapu di tempatnya bisa ya. Silakan buat sendiri nak keyakinannya. Yang sudah tulis keyakinan kelasnya, akan ditempel di atas. Tadi bagian sini ya. Bagian sini. Oke, jadi inilah keyakinan kelas yang anak-anakku sudah dibuat ya. Jadi saya minta dari laki-laki maju satu membaca. Baca. Khusus laki-laki ya. Yang pakai kuning.
menyimpan buku pada tempatnya. Diyakini ya, menyimpan buku pada tempatnya. Diyakini? Sudah diyakini? Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Bagaimana? Diyakini? Oke. Tidak ke kantin sebelum jam istirahat. Bagaimana? Diyakini? Oke. Tepat waktu dan aktif di kelas. Bagaimana? Diyakini? Oke, diyakini. Menyimpan buku pada tempatnya. Bagaimana? Diyakini? Hah? Diyakini ya? Menyimpan sapu pada tempatnya. Bagaimana? Diyakini? Diyakini. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Bagaimana? Diyakini? Ya, oke. Terima kasih anakku. Jadi inilah keyakinan kelas yang anakku buat, dan saya minta supaya keyakinan kelas ini dilaksanakan sesuai dengan keyakinannya apa yang sudah dituliskan di atas di keyakinan kelasnya, ya. Jadi siapa anakku yang menyalahi keyakinan kelasnya berarti dia yang berdosa. Jadi karena anakku sendiri yang membuat keyakinan kelasnya, dan anakku yang bertanggung jawab, ya. Paham? Oke. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Keyakinan kelasnya. Jadi saya minta keyakinan kelasnya, ya, dilaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Paham? Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum saya mengakhiri, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Jadi mungkin sampai sini keyakinan kelasnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sesuai informasi dari Guru Mapel IPS, katanya kita tidak mengajarkan tugas ya, nah. Jadi saya selaku wali kelasnya ingin mengetahui apa yang membuat kita tidak mengajarkan tugas. Maaf Pak, saya tidak mengerjakan tugas karena saya lagi malas dan kurang perhatian. Saya paham betul nak apa yang ada di hati anak kita. Tapi kita sebagai siswa tentunya ada tanggung jawab, dan tentunya ada keyakinan yang sudah dibuat di kelasnya. Nah, tentu itu kita harus pahami keyakinan yang kita sudah buat. Jadi bagaimana selanjutnya untuk anakku sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat di kelasnya. Saya akan menghadap ke Guru Mapel IPS dan akan meminta tugas yang belum saya kerjakan. Oh ya, terima kasih banyak karena kita sudah memahami keyakinan kelasnya dan siap kita mengakui kesalahannya, dan saya minta Bapak nanti menghadap ke Mapel IPS ya, supaya kita petunjuknya dan mengajarkan tugasnya enak. Terima kasih ya.